Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Semarang atau yang mewakili seluruh orang tua atau wali siswa SMP Alam Ar-Ridho Semarang, pengurus yayasan, para kepala sekolah, dan segenap manajemen, guru dan karyawan, khususnya SMP Alam Ar-Ridho Semarang. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmatnya maka kita bisa dipertemukan di sini. Saya mohon izin karena ada acara yang lain, maka saya sampaikan sambutan saya melalui video. Semoga tidak mengurangi kemanfaatan dari pertemuan kita pada hari ini. Selanjutnya, kami mengaturkan terima kasih atas amanah putra dan putri, Bapak dan Ibu semuanya untuk mendapatkan pendidikan formal di SMP Alam Ar-Ridho. Mungkin hanya sedikit yang bisa kami tanamkan kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang sedikit ini insya Allah akan menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan karakter dan life skill menghadapi abad 21 yang semakin tidak menentu dan semakin kompetitif. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhir-akhir ini Kemendikbud yang dipimpin oleh Mas Menteri Nadiem Makarim sering mengkampanyekan setidaknya 3 hal. Yang pertama adalah kampus merdeka dan merdeka belajar, penguatan pendidikan karakter atau PPK, dan yang ketiga adalah fun learning. Tiga-tiganya Bapak Ibu sekalian baru gencar dikampanyekan, padahal di sekolah Alam Ar-Ridho Bapak dan Ibu sudah jumpai baik merdeka belajar, pendidikan karakter, dan fun learning semua sudah ada di sekolah Alam Ar-Ridho sejak Ar-Ridho lahir 20 tahun yang lalu. Dan kita terus kembangkan dan kita sesuaikan dengan yang menjadi tren pendidikan di dunia saat ini. Misalnya Merdeka Belajar. Inti dari kampanye Merdeka Belajar yang disampaikan Mas Menteri adalah Mas Menteri memberikan peluang dan kebebasan sekolah-sekolah untuk berinovasi, untuk menyusun kurikulumnya yang lebih tepat guna. Tidak terkungkung di dalam kurikulum yang harus seragam seluruh Indonesia. Karena setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda dan setiap sekolah dan daerah memiliki potensi lokal yang berbeda-beda. Dan oleh karena itu, maka penyusunan kurikulum hendaknya berbasis siswa atau student center. Di sekolah Alam Ar-Ridho kita sudah mempraktekannya dari dulu, bahwa setiap anak punya potensinya masing-masing, kemudian mengembangkannya. Sehingga setiap anak adalah istimewa. Itu tentang Merdeka Belajar. Kemudian kedua yang sering dikampanyekan oleh Mas Menteri adalah penguatan pendidikan karakter. 15 karakter yang harus dikembangkan. Ini sebenarnya sudah tercakup dari apa yang sudah dilakukan Ar-Ridho bertahun-tahun yang lalu. Seperti yang sering kita sampaikan, 4 pilar sekolah alam. Yang pertama akhlakul karimah, yang kedua science based creativity, kemudian leadership dan entrepreneurship. Bapak Ibu sekalian, akhlakul karimah ini sudah hampir mencakup semuanya. Leadership ada, komunikasi ada, religius apalagi, nasionalis, kemudian gotong royong ada, sopan santun ada, kejujuran ada, keberanian, kemandirian, semuanya ada di akhlakul karimah. Nah, di samping akhlakul karimah, kemudian dilengkapi science based creativity, critical thinking, creativity, communication, collaboration, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Jadi bukan hanya berpikir ilmiah, tetapi bagaimana dia hidup kreatif itu berlandaskan pola ilmiah. Kemudian leadership, kemandirian, mengambil keputusan, visioner, kemampuan mengajak orang lain, dan seterusnya ya. Lalu entrepreneurship, bagaimana dia kecerdasan keuangan, pemasaran,
kemampuan berproduksi, produktivitas, mengelola orang, dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga yang akhir-akhir ini dikampanyekan oleh Mas Menteri adalah fun learning. Sekolah itu memang harus tempat yang menyenangkan, sehingga anak-anak itu bisa berekspresi. Belajar itu akan semakin efektif kalau dia itu tidak di dalam tekanan. Lagi-lagi ini adalah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bentuk sekolah alam. Dari dulu yang namanya sekolah alam itu adalah sekolah yang menyenangkan. Sekolah tidak harus duduk manis, berseteku. Sekolah mengikuti learning style yang dimiliki anak-anak. Tidak jarang anak-anak itu belajar sambil berlari. Dan bagi yang tidak paham, sekolah kok main-main. Ya justru sekarang yang namanya fun learning ini sedang digandrungi oleh banyak sekolah. Mempraktekkan bagaimana caranya implementasi fun learning. Ya datang aja ke sekolah Alam Arida, insya Allah akan dapat contohnya. Jadi Bapak sekalian, apa yang sekarang sedang dikampanyekan oleh Kemendikbud, alhamdulillah, syukurillah, kita sudah leading sejak lama. Nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita merealisasikan di lapangan 4 pilar sekolah alam itu, yaitu melalui program-program belajar yang sudah kita susun. Kalau di SMP ya adanya green therapy, project business, ada magang, basic adventure, basic survival, qiraati dan tahfidz, kemudian Indonesian culture, science fair, dan lain-lain, ya itu di SMP. Kalau di SMM, Sekolah Muda Mandiri Arido, lebih tajam lagi. Di SMM ini anak-anak menggali bakat mereka dan mengasah bakat mereka untuk bekal hidupnya dengan bimbingan dari para coach. Dan kita juga bekerja sama dengan Talent Mapping Indonesia untuk memetakan bakat mereka. Nah, program-program yang kita deliver kepada anak-anak di SMM diantaranya adalah karakter building, mengawali belajar dengan dzikir, sholat duha, dilanjutkan tahfidz, tilawah, dan taucih. Dan program berikutnya untuk SMM adalah project bisnis dan project career. Siswa melakukan project bisnis sesuai dengan passionnya, lalu mengembangkan project bisnisnya menjadi project career. Kemudian yang ketiga adalah magang. Siswa magang sesuai dengan talent dan passionnya untuk memiliki wawasan dan pengalaman lapangan, tidak hanya belajar di dalam kelas. Dengan demikian mereka benar-benar bisa menyerap pola pikir dan skillnya para ahli tempat mereka magang untuk menjadi basic mindset di dalam pengembangan skill mereka. Kemudian field trip untuk semakin memperluas wawasan mereka sehingga nanti akan banyak ide dan inspirasi yang mereka peroleh. Yaitu siswa mengunjungi tempat-tempat usaha dan tempat-tempat bisnis yang sukses. Kemudian juga ada program guru tamu dan workshop. Secara berkala ada guru tamu praktisi untuk memberikan wawasan yang lebih konkret kepada anak-anak. Dan yang lainnya lagi adalah high adventure dan live in. Yaitu siswa magang di masyarakat dan mereka live in di rumah-rumah penduduk. Di dalam live in ini mereka mengikuti aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh tuan rumah yang diikuti. Penerapan adab dan sopan santun di desa itu. Kemudian ada trekking pada saat itu ya, trekking ke gunung atau outbound lainnya. Dan ini menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan di samping mengasah kemandirian, leadership, communication, collaboration, ya banyak hal yang bisa diperoleh di dalam kegiatan live in ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, dan alhamdulillah untuk lulusan terakhir ini semuanya sudah starting up bisnis dan sudah berpenghasilan. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu sekalian yang menginginkan sekolah yang lebih merdeka, karena mereka belajar sesuai dengan passionnya, jadi benar-benar bisa fokus, tidak dibebani dengan pelajaran-pelajaran yang harus ditempuh seperti kurikulum SMA atau SMK sekarang pada umumnya. Lupa, kalau ingin kuliah bagaimana? Tidak ada masalah karena kita bekerja sama dengan PKBM yang bisa menjembatani anak-anak untuk mendapatkan sertifikat paket C dari pemerintah, bisa dipakai untuk melanjutkan. Sekarang ini banyak sekali perusahaan yang rekrutmennya tidak berbasis sertifikat.
tetapi berbasis portofolio. Jadi ketika mereka melamar pekerja, mereka tidak ditanya kamu lulusan apa, tetapi kamu bisa apa, proyek apa yang sudah pernah kamu kerjakan. Nah, namanya adalah portofolio Bapak sekalian. Entrepreneur pun tetap membutuhkan portofolio pada saat kerjasama dengan institusi yang lebih besar, kemudian bekerja sama dengan pemerintah, akan ditanya, Anda sudah pernah mengerjakan apa? Nah, SNM Ar-Ridho adalah pilihan yang sangat pas apabila Bapak dan Ibu sekalian ingin mencari sekolah yang seperti ini, tidak membebani anak dengan berbagai macam pelajaran sehingga anak bisa fokus untuk membuat proyek-proyek sesuai dengan keminatan dan passion yang mereka miliki. Saya kira itu Bapak sekalian bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya doakan semoga apa yang telah diterima putra dan putri Bapak Ibu sekalian dari Ar-Ridho benar-benar memberikan manfaat yang besar untuk mereka dalam pengembangan diri berikutnya. Dan tidak lupa kami sampaikan permohonan yang sebesar-besarnya apabila selama putra dan putri Bapak Ibu sekalian di Sekolah Alam Ar-Ridho ada layanan kami yang kurang berkenan. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.